Yo, tinggal di mana? Maaf Pak Haji, saya ada Tinggal di mana? tinggal di Cirebon Haji. Di Cirebon. Sehari-harinya apa? biar Sehari-harinya keras. saya nggak ada kegiatan Pak. Sehari-harinya apa? Saya memang pensiunan PNS Pak. Pensiunan PNS. Iya. Cuman saya kelilit utang Pak Haji. Sehingga saya datang kemari itu habis jual aset, itu jual rumah Pak Haji. Karena istri memaksa terus, ya udah deal-dealan aja dengan syarat Tinggalnya di mana? di Cirebon Pak. Cirebon. Cirebon. PNS pegawai negeri udah berapa tahun pensiun? Alhamdulillah sampai dengan 33 tahun Pak. Enggak, Pengabdian. pensiun udah berapa tahun? Oh pensiun udah sekitar tahun 2012 Pak Haji. Jadi selama pensiun kegiatannya apa? Ya ikut di akikah, kurban, umroh, haji, tuh, jasa layanan Pak. Terus? Terus apa istilahnya? Ya ikut kerjaan yang lain yang apa istilahnya freelance gitulah. Tuh sehingga saya lihat di YouTube, di apa di snack video, terus lihat yang lainnya kok ada pencerahan di Pak Haji gitu. Tertarik sejak itu. Saya Terus? kurang lebih melaksanakan RDA karena langsung percaya Pak gitu, yakin. Akhirnya saya laksanakan kurang lebih ya 1 bulan lah. Ya. Cuman karena itu tarafnya belajar dan pikiran saya melaksanakan ini belum di hijab kubul Pak Haji barangkali gitu. Jadi belum ada yang bisa ditestimonikan Pak gitu. Gitu. Terus? Nah, saya datang kemari ya udah tadi deal-dealan masalah rumah, udah rumah satu-satunya dijual untuk bayar utang, tapi dengan syarat sisihkan tolong 10 juta untuk ke Bogor ke Pak Haji. Ya. Oh, akhirnya dia begitu, oke lah hari itu. Lepas. Jadi Bapak sehari-harinya apa nih kegiatannya nih? Ya tadinya di akikah Pak. Di AKK tuh kayak gimana? Akikah apa ya? Akikah. Jual kambing? Apa Bukan, gimana? jadi motong di situ apa di situ di akikah tuh. Dan juga si jasa itu melayani umroh haji juga. Bapak motong AKK. Iya untuk ini. Coba Bapak cerita dulu kegiatan Bapak sehari-hari apa? Perhatiin Bos. Ya selama ini saya kerja di apa jasa layanan akikah. Jasa layanan Layanan AKK. Ya, iya akikah. Jasa layanan AKK tuh dia punya peternakan kambing nggak? Enggak, di Pak ada suppliernya, ada suppliernya. Ada suppliernya yang nyuplai kambing. Iya, ada suppliernya. Jadi kambingnya nanti dikirim ke situ. ke situ. Nah, Kita Bapak bagian motong atau bagian ngulitin atau bagian punya kandang di situ. Hah? Nah, saya bagiannya ya apa mana aja yang kosong itu. Terutama bagian apa? kosong motong yang ikut motong. motong. Terus Apa istilahnya market penyebaran ini apa brosur-brosur yang ikut. Mana Apa? aja yang kosong. Brosur Pak. nyebarin brosur. Diberikan brosur untuk produk-produknya dia Pak Haji. Tuh, jadi saya mana aja lah, udah ikut lah daripada di rumah suntuk. Sehari motong berapa ekor? Tergantung Pak, tergantung tergantung pesanan. Rata-rata berapa? Ya kalau dirata-ratakan sehari itu bisa 5 lah. Motongnya? 5 ekor kambing rata-rata gitu. Tapi lebih juga, apalagi menjelang ini Tuh daging dikemanain? kan akikah Pak Haji. Ya kalau udah dipotong daging diolah buat kemana? Ya ke orang itu yang Yang pesan yang itu, pesan. pesanan itu kan pesan Pak. Oh dibawa? Oh iya, di bawah kita bebas ongkir. Hah? Bebas ongkos kirim. Bebas ongkos kirim. Mm-mm. Gue mau kekah nih. Mm. Anak gue laki potong 2 ekor. Bisa. Potong 2 ekor. Iya. Dimasak. Iya, gitu. Dimasak sekalian. Iya, dimasak sekalian. Pokoknya si konsumen itu tahu jadi, tahu makan lah gitu. Yang masak ada di dapur. Udah komplit, ada karyawannya banyak Pak. Saya di situ Pak. Tuh. Karena saya tertarik ada ajaran dari RDAY, udahlah ngapain lah. Kata Pak Haji, sekarang sih dibalik jangan seperti zaman dulu kita cari uang, sekarang mah Uang nyari kita. itu Pak Haji maksudnya. Ngapain nyari uang? Kan kita, Bapak umurnya berapa?
Udah nggak kehitung Pak Haji. Iya berapa umurnya? 69. Hah? 69. 69. 69. Kan kita udah cukup dari umur 15 tahun betul. atau 20 tahun kita kerja. Iya, Udah iya. cukup dong Iya, sampai iya. umur 65, Iya, sampai iya. umur 69. Maksud kita mesti kerja terus. Itu, Pak Haji. Duit nyari kita, Iya. jangan kita nyari duit. Mm. Nah, mana kertasnya? Jadi mindsetnya dibalik ya Pak Haji ya. Dibalik gitu loh, Bos. Iya, iya. Masa kita udah 69 masih cari duit. Duit nyari kita. Duit nyari kita, Coba Pak Haji. perhatiin dari 18 sifat, Mas, masih ada gak tuh Bapak 18 sifat? Coba. Bentar, Pak Haji. 18 sifat. Ini harus disambung saya Pak Haji. Coba. Sambungnya pakai kaca nako. Iya, aduh ampun. Ya beginilah kalau orang bangkotan Pak Haji. Sedih, ngeluh, atau kepancing jengkel, komen, nanti di advice. sedih, ngeluh, kepancing jengkel, komen. Sedih kalau banyak. Coba dari 18. Iya, itu tadi barusan. Sedih, ngeluh, kepancing jengkel, komen. Barangkali Pak Haji bisa neropong saya, mungkin gimana gitulah. Enggak, Bapak dari sifat 18 yang dominan yang mana? Ya itu tadi saya sebutkan Pak, sedih, ngeluh, kepancing jengkel, dan komen. Nah, bisa gak tuh sifat 18 yang nggak ada? Ya bisa tidak bisa harus bisa Pak. Harus bisa, Harus bisa. Pak. Iya betul Pak. Jadi kita mulai dari sini, kita Sifat 18 nggak boleh ada, Pak. Karena itu kan sifat setan, sifat busuk. Kenapa Bapak pelihara? Nah, itu muncul dari gimana ya? Hah? Orinya bagaimana? Apa? Ya muncul karena gesekan, karena pengaruh-pengaruh, terutama ring 1 Pak Haji, sering kepancing jengkel gitu. Nggak boleh. Ya, Kan itu itu. sifat setan. Ada gak tuh di Al-Quran? Coba Bapak pegang dulu. Iya, iya. Ada gak tuh? Itu kan sifat setan. Ada gak tuh di Al-Quran? Ada gak tuh di Al-Quran? Karena Al-Quran mengajarkan yang bagus-bagus, yang baik nggak ada. Nggak ada. Nah kalau nggak ada kenapa dipelihara, Iya. Pak? Mendingan melihara ayam, Pak. Ada Ngapain miara macan? Ngapain miara musang? Ngapain miara ular piton? Itu kan ular piton. Iya, iya, iya. Kenapa dipelihara ular piton? Dia kan mesti makannya ular kan makannya ayam. Iya, iya. Anak ayam. Kapan tuh bisa hilang sifat 18? Diusahakan secepat mungkin. Iya, sebulan bisa gak? Sebulan bisa gak sebulan? Bisa lah. Hah? Bisa lah. Ya udah, hilangin dulu. Nanti udah datang kemari lagi, Pak Haji, alhamdulillah, gue nggak punya sifat 18. Gitu. Sekarang kalau gue ajarin, kaya raya tajam melintir, sebulan 10 miliar, percuma, Pak. Kok percuma? Lah itu sifat busuk masih ada di kita. Iya, iya. Bapak saya supply nih ayam 1000 ekor. Lah bapaknya masih miara ular. Apa enggak kalau bapak meleng ayamnya dipatok sama ularnya? Dipatok, Pak, sama ularnya, Pak. Cekot. Cekot, cekot. Iya. Habislah. Iya, iya. Janganlah, Pak. Ya saya usahakan Pak Haji. Paksain. Gimana caranya? Harus bisa dan pasti bisa. Iya, iya. Karena kita ada kemauan harus mampu. Harus. Bapak jangan enggak. Iya, iya, iya. Soalnya yang bisa nolong Bapak, diri Bapak sendiri. Nggak bisa orang lain. Mana coba? Kita kalau nggak punya uang, Pak, Iya, iya. orang nggak ada yang peduli sama Bapak. Betul Pak. Udah jelek Bapak, udah pendek Bapak, udah pesek Bapak. Iya, Nggak ada yang peduli. Tapi kalau Bapak duitnya banyak, semua orang saudara. Ini saudara gue. Ini temen gue SMA. Ini temen gue SD. Ini gitu. Banyak yang ngaku-ngaku ya Pak. Ngaku, Pak. Ini temen liting gue, satu liting. Iya, iya. Sekarang ada uangnya. Kalau nggak ada. Ya itu makanya Pak Haji saya keluar dari jasa layanan akikah, catering, haji segala macam itu kan
dengan sendirinya walaupun ada pensiun kami terlilit utang Pak. Di satu sisi saya ingin fokus ini, sementara di sisi lain nggak ada masukan sama sekali. Makanya ring satu ini ngomel terus, gimana sih? Wah sholat, ngaji, sholat, ngaji, ituin. Tuh, jadi kepancing juga di situ Pak Haji. Makanya saya ingin coba nanti kalau ini kita apa namanya Pak? Ini privat kita akan mendapatkan masukan dari Pak Haji dan cara memanggil uang harian. Dia entah diajarin. Iya. Tapi kan Bapak ngejalanin ilmunya Allah, bukan niatnya karena Allah. Bapak niatnya bukan lillahi ta'ala. Harus kan wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Bapak kan enggak. Jalanin ilmunya Allah biar cair 10 miliar. Biar duit ngejar kita. Enggak boleh. Itu otomatis duit pasti ngejar Bapak. Kalau yang 18 enggak ada. Sekarang kok duit nggak ngejar kita, ya penyakit hati masih ada. Buang dulu dong ular pitonnya. Buang dulu dong musangnya. Biar ayamnya bertelur, beranak. Iya. Sekarang kan enggak. Bapaknya masih kepancing jengkel sama ring 1. Iya. Masih jengkel sama ring 1. Berat sekali Pak Haji ring satu tuh. Aduh ampun. Saran saya setuju gak biar cepat terkabul 10 miliar? Iya. Kalau ring satunya saya santet gimana? Ya kalau saya mah saya ngaku orang baik jangan. memang lain daripada yang lain. Iya. Aduh. Ya kalau saya sih ya wajar-wajar aja lah. Demi 10 miliar. Tumbalnya ring 1. Aduh. Ini juga Pak. Tahu-tahu punya utang Pak. Ya maaf nih. Yeah. Saya buka rahasia perusahaan. Ya. Apa istilahnya dia ujug-ujug punya utang di sana sini, Ya. harian, mingguan, bulanan. Kok kamu tahu-tahu punya punya utang banyak sih? Kok Ya. enggak konsultasi dulu, enggak musyawarah dulu, Pak saya mau melangkah ini, mau melakukan ini, harusnya kan begitu. Ya. Mungkin nerima. Ya. Sekarang tiba-tiba ngebleduk begini, kan saya kaget Pak Haji. Ya. Tuh, setelah kaget gimana ini? Akhirnya rumah dijual. Ya kalau awalnya Rumahnya siapa dijual? ya rumahku, rumah Allah lah. Oh, titipan iya. Pak Haji, titipan. Ya udah, kalau diperpanjang ya nggak ada ujungnya. Udah, saya akhirnya mengalah karena kamu sudah oke begitu. Mungkin ini merupakan satu anugerah dari Allah barangkali. Gitu. Tantangan buat saya. Jadi deal-dealan tapi dengan syarat sisihkan. Ya dia akhirnya merasa menyadari. Ya udah, silakan berangkat nih. Makanya kemarin juga saya mau ajak tuh Pak Haji. Dia itu ada keperluan utang, udah utang tinggalkan dulu. Gitu. Jadi nggak ikut. Harusnya saya afdolnya gitu. Saya kesini tuh berdua suami istri ya Pak. Gitu. Terus? Akhirnya dia tetap begitu. Udah deal ya. Kalau nanti ini itu jangan saling menyalahkan. Jadi pahitan aja dulu kita. Kita berangkat ke Bogor ke Pak Haji itu. Ya. Tadi ya jangan mengharap saya itu. Iya. Saya ini solusi kita mencari jalan. Karena setelah kita menjual istana, Ya. istana punya satu ditempatin dijual. Ya. Nah, akhirnya deal-dealan, tapi dengan syarat setelah rumah ini dilepas atau dijual, Ya. kita harus punya lagi, harus. Ya. Saya tuh gitu harus dari mana? Ya ini. Kau mau percaya atau tidaknya terserah. Kalau saya yakin, gitu. Cuman kata Pak Haji tadi saya masih ada nempel beberapa penyakit yang dari sifat 18 itu. Ya. Saya merasa lah barangkali. Akhirnya saya nggak punya penghasilan Pak Haji, diomel-omel terus. Diomel? Ini sama ring satu itu. Ngomel terus setiap saat. Tuh, jadi sering kepancing jengkel. Apa komplainnya ring 1?
komplainnya tuh orang nggak punya penghasilan, ngerokoknya jalan terus. Iya sih. Justru kalau nggak ngerokok ya tambah pusing saya tuh. Ya nggak jalan terus juga kita imbangi lah. Gitu Pak Haji. Jadi ya nanti pikiran saya ke sini itu ada solusinya. Mungkin ada apa centong, ada uang. Ya, ya, pikiran saya Pak. Coba Ada ajarin uang centong. bibit, Assalamualaikum Pak Haji. ada uang Jadi bibit kita mulai gitu. dari sini. Kita Apa? tengah di sini. Jalan menuju dari Kita cari ini Pak, kasih centong keramat. Ini uang bibit. Tapi tidak boleh berharap. Intinya penuh keyakinan. Lewat mana Allah nanti mengirimkan ya, Iya, iya. kita yakin saja. Iya, iya. Jadi kita ucap begini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini yakin pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng. Datang ke tempat saya sini, datang masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang ya, ajak ya, datang ke sini temanmu sebanyak-banyaknya, undang, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Jadi Nyentongnya gitu aja. nyentongnya ke sini aja. Nah, pelan-pelan sini. Jangan digosok gini Enggak rusak. dihitung Pak, enggak dihitung sampai Enggak, sekian. sambil ucap. Ngucap sampai seperti tadi. Nah, diulangi 9 kali minimal. 9 kali. Nah, waktunya bebas habis sholat boleh. Waktu-waktu senggang Bapak praktekin itu boleh. Berarti bebas waktunya. Pak. Bebas waktunya. Habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh boleh. Ya, Tengah malam boleh. tengah malam boleh. Umpamanya. Iya, makasih. Jadi walaupun saya masih ada penyakit. Ini caranya. Praktekin enggak Bapak? Iya, iya. Ini ada ilmu centong. Iya, iya. Coba Pak, dari yang 18 yang susah banget yang mana Pak? Pancing jengkel Pak Haji. Nah, Bukan susahnya, karena seringnya gitu. Nah, Karena ngomel-ngomel tuh. bisa gak Pak dilawan Pak? Ya, ya kalau saya prinsipnya karena saya punya keinginan dan saya yakin harus dilawan, harus dihilangkan. Prinsip saya begitu Pak Haji. Harus dilawan, dan dilawan di sini bukan berarti kita berdebat, bukan berarti kita rame-rame, tapi dilawan di sini kita harus kuat gitu. Iya. Gitu Pak Haji. Pokoknya Bapak harus lawan. Iya Pak Haji. Yang bisa nolong Bapak cuman Bapak sendiri. Lebih dari itu nggak ada. Yang bisa nolong Bapak cuman Bapak sendiri. Iya, iya, iya. Iya, iya. Yang bisa nolong Bapak cuman Bapak sendiri. Lebih dari itu nggak ada. Mau saya jalanin, syukurin, nikmatin.
Jalanin, syukurin, nikmatin. Ya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ada lagi? Ya, di samping itu juga. Tuh, berarti ini yang centong ini bisa untuk manggil harian ya Pak ya? Buat manggil harian. Harian. Oh, iya. Tapi kan Bapak, jeleknya Bapak nih, Mhm. Bapak bukan karena Allah, tapi karena cair. Oh, iya iya. Bisa gak jangan karena Allah? Bukan karena biar cair. Iya iya iya. Tapi karena Allah, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak kan enggak. Karena cair, biar cair 10 miliar. Bisa gak tuh jangan? Iya Pak, saya usahakan Harus. bisa ya. Harus bisa. Karena ring satu ngucapannya gitu. Mana ilmu RDAJ itu? Ya kan proses kata saya itu. Waduh, pokoknya. Gak apa-apa Pak. Heeh. Emang tuntutannya orang rumah begitu. Hmm. Tuntutan orang rumah emang begitu. Gak apa-apa. Tuntutan orang rumah begitu, nggak apa-apa. Iya, iya. Nggak apa-apa, tuntutan orang rumah emang begitu. Hmm. Terus ada lagi? Berarti Yang susah yang mana? ya susah sih enggak Pak, cuman karena seringnya itu, sering kepancing saya itu. Bapak tahu gak supaya ngilangin sifat 18? Gimana Pak? Bapak dari bangun tidur sampai mau tidur mengucap Alhamdulillah, 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 Iya, iya. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dari mau tidur sampai bangun tidur. Kita mau tidur mengucapkan itu sebelum tidur. Mau bangun tidur mengucapkan itu sebelum turun ke lantai. Iya. Sebanyak berapa kali Pak Haji? Nggak ada berapa kali sampai cair. Sampai Kalau udah cair. cair 10 miliar udah jangan baca. Oh. Sampai cair aja. Iya, Kalau udah cair nggak usah dibaca lagi. Nanti kan Bapak nol lagi, baca lagi. Setelah cair berarti nol lagi ya, baca lagi. Iya. Gitu. Nanti kan udah datang kemari lagi nyari-nyari gue lagi. Gitu. Ya wajahnya Pak Haji lah. Coba ada gak yang susah? Ada gak yang susah? Enggak ada. Karena keseringannya itu. Kalau Keseringan gimana? keseringan di kepancing jengkel tuh. Karena seringnya ngomel terus jadi karena gimana ya, manusia biasa saya juga. Akhirnya ya sedikit tapi nggak banyak. Apa sih? Ya, gitu jawabannya tuh agak ngegas lagi sedikit aja. Ya. Agak ngegas lagi. Ngegasnya gimana? Apa sih kamu? Ngomel terus tuh. Coba lo terangin dulu, gue lagi mau whatsappan dulu. Jawab nih tamu nih. Coba lo. Iya. Ya itu karena saya sering kepancing jengkel, diantaranya jawaban saya, apa sih kamu ngegas terus? Diantaranya seperti itu jawaban sayanya tuh, apa sih kamu Iya. begini? Iya, jadi untuk meredam gejolak yang ada di dalam itu tadi sudah diajari Pak Haji, selalu ucapkan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus. Apapun ring satu pun ngegas pol, Bapak imbangi dengan ngegas, maka akan keras lawan keras. Maka Bapak harus lawannya dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saja. Iya. Jadi Bapak tetap ditanya ya alhamdulillah, pasti, yakin, pasti. Tanya alhamdulillah, yakin, pasti. Insinya tiada lain alhamdulillah. Jadi Bapak harus bikin suasana hati Bapak adem, tenang. Jadi ibaratnya Iya. Bapak airnya keruh ini misalnya keruh ya. Ini kalau Bapak gojak terus, maka tidak terlihat. Iya. Tidak terlihat ada apa di dalamnya. Ada intan, ada emas, ada permata, ada berlian. Tidak akan tampak oleh Bapak. Karena keaduk-aduk terus. Tapi kalau mau dilihat ini misalkan kotor, tenangkan dulu. Iya, iya. Pasti akan mengendap.
maka dia akan tenang. Kalau dia mengendap, nanti airnya yang di atas jernih, yang ngendap di bawah kelihatan. Ada apa itu semuanya? Bapak mau ngambil yang mana? Mau ngambil apa? Dengan ketenangan itu, Bapak mau tujuannya menjernihkan air, ya sudah tenang, jangan diaduk-aduk terus. Kalau sudah tenang, nanti kita ada airnya tuangkan, endapannya di bawah, di dalamnya ada apa saja bisa kita ambil satu persatu. Tapi kalau kita ngambilnya pakai tangannya dengan mengombak terus, nggak bisa kepegang, nggak kelihatan karena kotor. Kecuali posisinya lagi jernih, maka kita gampang untuk mengambil semuanya, untuk menata semuanya, karena jernih hatinya. Maka tidak boleh ada sifat yang 18 tadi, itu yang bikin kotor, bergejolak terus. Iya. Maka harus dibikin jernih. Ya. Supaya kelihatan di dasarnya. Supaya kelihatan dasarnya. Iya, iya. Apa yang menyebabkan dia keruh harus ditenangkan, didiamkan. Kalau ada gejolak, Bapak imbangi dengan gejolak, udah tambah. Jadi alhamdulillah aja ya Pak ya. Alhamdulillah saja, apapun ring satu, mak, alhamdulillah. Alhamdulillah diberi umur panjang. Luar biasa Bapak. Diberi kesehatan panjang. Diberi rezeki panjang, masih bisa bernapas, masih bisa makan sehari 3 kali, masih mampu, masih sehat, diberi pernikahan panjang, dan pasti akan diberi pendapatan 10 miliar. Iya, gitu. Memang saya permohonan juga 10M sih. Iya, Terus Pak Haji langsung tahu. iya. Tuh enggak Pak, ucapkan. setelahnya saya, ya maaf ya Pak ya, setelah privat, ya katakanlah termasuk sedekah ekstrim, kalau melakukan seperti bangun tengah malam, baca Quran, bangun jam 00, terus kita memohon ampun kepada Allah sebelum ini turun ke lantai gitu kan, mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya, terus kita mandi pakai air pandan 9 lembar, terus baca Quran, itu masih dilaksanakan Pak? Itu kewajiban. Itu ilmu dasar penghantar Bapak. Karena Bapak ajatnya ekstrim, maka harus bikin ekstrim juga ibadahnya. Karena itu kan kebutuhan Bapak pribadi. Iya. Apakah dengan tadi sampaikan Pak Haji, sholat saya, bangun saya malam itu biar cair 10 miliar? Bukan. Itu adalah proses pendekatan kita kepada Allah. Harus ekstrim. Jadi dengan bangun jam 12, mandi, senyum, mandi, sholat malam, baca Quran, itu keniscayaan. Jadi ilmu dasar yang wajib kita kerjakan, kita menggabungkan diri di ilmu RDAY seperti itu Pak. Kalau di rumah sih istilahnya merupakan pondasi Pak. Pondasinya di situ. Lah, pondasinya itu biar tetap kokoh kuat, maka sifat yang menghancurkan pondasi itu tidak boleh ada. Apa yang menghancurkan pondasi? Besinya masih kelihatan, ada karatan besinya. Kemudian di situ ada garamnya banyak, maka kropos pondasinya. Jadi pondasinya Bapak bangun, tapi di situ Bapak tabur garam yang banyak, kropos pondasi, plesteran cor-corannya jadi runtuh. Pondasi yang kuat jadi hancur, bangunannya jadi roboh, Jadi ambruk ya. ambruk. Maka harus benar-benar dijaga, tidak boleh ada sifat penghancur. Ada asamnya di situ, ada garamnya di situ. Asam sifat-sifat tanah yang asem-asemen, terus menggenang air di situ, akhirnya kropos.
Iya. Gitu Bapak. Jadi itu wajib, tetap wajib kita kerjakan. Sampai kapan? Tadi sampai kabul, sampai berhasil. Nah, nanti kalau sudah berhasil Bapak mau enggak mau iya, ya monggo. Nah, nanti kan terpuruk lagi, ulangi lagi. Tapi enggak, terus sebagai bekal kawan Bapak secara kebutuhan pribadi. Iya. Gitu. Ada lagi, Bapak? Terus juga tadi saya kan daftar secara ini, tadinya mau ke Mas Sopyan ya, Kang Sopyan sedang keluar, ada Bu Tati, daftar ke Bu Tati. Ibu siapanya Bu? Kan saya mirip Pak Haji kata Bu Tati. Iya. Saya kakaknya, katanya tuh kakaknya Pak Haji. Oh ya udah, saya sekali daftar lah, karena Mas Sopyan nggak ada sih, sedang keperluan apa gitu lah. Akhirnya saya daftar ke Bu Tati. Bu Tati apa istilahnya, kakaknya Pak Haji ya? Iya. Ya udah Bu Tati ini beresin. Tadi apa lupa. Terus ada lagi, Bapak? Hajatnya cair 10 miliar. Ya udah, penghantarnya seperti itu, Bapak ya. Jadi saya ulangi yang disampaikan Pak Haji, kunci utamanya sifat 18 harus benar-benar tidak ada, harus 0. Terus ada lagi Bapak tadi Oh ini Pak, praktekkan. ya praktek saya udah hampir sebulan Pak praktek saya itu. Kenal 2 bulan, karena waktu itu menjelang saya kemari nggak ketemu Pak Haji, nggak ketemu beliau. Karena waktu itu Ramadan saya kesini, Pak Haji sedang libur. Ya. 2 kali kesini Ramadan masih libur. Nanti aja Pak Haji libur dulu. Iya, terus praktekin terus, Enggak, maksudnya gini, praktek Pak. terus. Ini apa seperti kata Pak Haji caping itu kita membaca alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya itu maksud Pak Haji itu untuk meredam gejolak tadi itu, sifat itu dengan baca alhamdulillah tidak putus-putus, tidak sekedar bangun tidur dan mau tidur, tapi mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur. Jadi ucapannya selalu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang dihitung 900. Enggak dihitung, pokoknya ucap terus, nggak usah dihitung. Ada yang dihitung Pak yang sampai 27 kali? Dihitung boleh, itu syariatnya begitu, melatih. Tapi makrifatnya, tujuan utamanya adalah Bapak itu lisannya selalu bersyukur. Syariatnya dihitung, kalau kita masih mau belajar, membiasakan dihitung minimal 999 kali 27 kali. Nah itu kalau kita duduk jadi nggak beraktivitas, maka Pak Haji ngajarinya bangun tidur sampai mau tidur ucap terus. Itu bisa lebih dari 9 kali 27 lebih, karena Bapak mau bangun tidur, berangkat, mau sambil nyapu, sambil beraktivitas apapun, ucapannya di hati sampai ke lisan selalu alhamdulillah, 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 sampai dipukul ring 1 apa itu Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tetap aja ya. Tetap alhamdulillah. Nggak goyah, alhamdulillah. Wes nggak goyah bawahnya alhamdulillah, alhamdulillah. Terus syukur terus. Kenapa? Karena syukur itu pintu rezeki, pintu rezeki. Kalau kita bersyukur maka nikmatnya ditambah oleh Allah, dilipat gandakan. Gitu Bapak. Jadi orang itu harus pandai bersyukur. Pandai bersyukur ya. Saya pasti terus keduanya gini Pak. Apa? Saya melaksanakan itu yang 999 alhamdulillah sampai 27 kali karena sesuai petunjuk sih. Ya, namanya boleh. Orang pemula Pak. Iya, terus. Pengalaman terus ya kan. Terus enggak saya apa-apa. pakai hitungan Pak. Pakai terus hitungan boleh. Juga sholat taubat yang dominan maupun sholat yang biasa yang 18 Tetap 4 plus 18 40 plus 18 berarti 58 Pak 58 Ya.
atau kalau 5 ya 6-8 itulah. Ya, boleh. Waktunya Pak. Waktunya Habis waktunya, nggak ke ini Pak. Ada jeda sedikit istirahat gitu lagi. iya. Ambil aja, disesuaikan aja waktunya, ambil yang mudah. Kalau bisa maghrib sampai isya itu yang 18. Ya kalau itu sih jelas. Bisa, lainnya Ini yang ambil dominannya, Pak. yang dominan ambil dicicil. Iya, Tidak. dicicil itu Pak. Iya, Habis subuh nih. Suruh. Taruh jam 5. Melaksanakan 10. 20 malah saya Oh, sih. 20. Udah Ayo udah. gitu habis duha 20. 20. Oh, sudah Habis selesai. asar. Oh, udah selesai berarti kan? Iya, sudah Tapi selesai. kalau ditambah dengan alhamdulillah yang 999 itu Alhamdulillahnya itu tidak harus duduk manis. tidak harus dihitung. Tidak harus duduk manis sambil apapun. Selalu ucap alhamdulillah. Diapakan tetap alhamdulillah. Diomelin alhamdulillah. Selalu, maka kita tidak akan kepancing jengkel. Kenapa? Karena kita digerus dengan alhamdulillah. Bisa? Padahal ya ring satu Pak istri saya. Iya. Nambahkan lagi. Udah kamu tuh, yang istri ngomong ke saya, udah kamu tuh belum diisi sama Pak Haji sih. Nggak Iya. mungkin mempan ngomongnya gitu. Iya, makanya ini kan sudah ketemu Pak Haji ya. Tinggal praktekin penuh Iya, Pak. keyakinan, tidak boleh melakukannya itu karena biar cair, tapi karena Allah. Kan kalau cair itu bonus, pasti dijanjikan oleh Allah, pasti. Enggak Pak, kita mengucapkan pasti cair itu kan berarti mengharap. Kepikiran saya tadi Pasti itu janji Allah, tidak usah berharap, tidak usah ditagih-tagih. Seperti bapak tadi ditagih istri kan juga marah, jengkel. Pasti. Nggak usah, jalani saja. Kalau ditagih-tagih terus, mana ya Allah, mana ya Allah. Nah, Iya, gitu. itu Iya kan? seperti itu Pak. Iya, jadi pasti itu meyakinkan kita, bukan berharap. Pasti, Iya. yakin, Walaupun kita mengucapkan pasti, yakin, meyakinkan kita. meyakinkan. Bukan kita, saya sholat ini biar cair 10 miliar, bukan. Cairnya kita sholatnya itu karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah tegak lurus karena Allah. Masalah kita punya hajat, itu kita sudah ucapkan, kita sudah sampaikan Allah, bahkan terdetak di hati kita saja Allah sudah tahu apa hajat kita. Maka kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati. Ya. Terus Bisa. Pak, ini habis mandi kan kita sholat. Ya singkatnya aja, sholat tahajud. Sholat tahajud itu kalau menurut RDAY minimal berapa? Berapa rakaat minimalnya? Kalau ketentuannya sholat tahajud kan ya walaupun sedikitnya sholat itu 2 rakaat, Iya. ya kan? Iya. Ayatnya kan begitu. Iya. Qumil laila illa qalila. Bangun tengah malam untuk sholat, walaupun hanya sedikit. Sedikitnya sholat sunat 2 rakaat. Witir paling sedikit 1. Iya. Itu paling sedikit. Sedikit. Ya Jadi kalau- maksimalnya bebas. Kalaupun kita melaksanakan sholat tahajud itu 2 rakaat, ditambah witir 1 rakaat, sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat, baca Quran. Ya sedangnya ya 4, ada standar kan 8, 3, Iya. ada yang 20, 3. Bapak sesuaikan saja dengan hajat Bapak. Gitu. Jadinya kita mengukur, kalau hajat kita maksa, ekstrim, berarti ibadah kita juga ekstrim. Menyesuaikan Pak. Menyesuaikan. Nanti kalau Bapak 4, tahajudnya, 3. witirnya 1, witirnya 3 juga sudah Enggak, memenuhi witirnya 3, Pak. syarat. Biasa. Witir 3 sudah bagus. Lanjut dengan baca Al-Quran. Dengan penuh keyakinan saja. Iya. Yakin. Ya, jadi baca Al-Quran itu nggak perlu jam 00.
Karena kita ada kegiatan mandi, kegiatan Iya, maksudnya jam 00 itu adalah bangun. Oh, iya, bangun. Bangunnya jam 00. Kurang sedikit. Kan di atau Al-Quran lebih ayatnya sedikit. 1/2 malam. Setengah malam kan jam 00. Bukan 1/3 malam, bukan 2/3 malam, bukan. Iya. Kalau umumnya sih 2/3 Pak Haji. Iya. Oh, dasarnya apa? Ada hadis mengatakan begitu. Ini kan di Al-Quran, terangin dulu. Coba diterangin di Al-Quran. Ayatnya Iya, apa? kalau di surat Al-Muzamil itu, Nanti Bapak buka buka Al-Muzamil. ya di Al-Muzamil, itu kan bunyinya tadi itu suruh bangun. Bangunnya jam berapa? Nisfahu awing kusminhu kolila. Nisfahu separuh. Separuh ya malam. Separuh min awingkus kurang sedikit dari apa? Dari malam. Separuhnya malam, setengah malam, 1/2. Separuh itu kan 1/2. Setengah malam. Tengah-tengah malam, jam No. 00. Itu Al-Quran. Bunyinya begitu. Awingkus minhu. Al-Muzamil ayat berapa? Al-Muzamil 1 itu dipanggil. 2 ayat 2 suruh bangun. Ayat 3 itu jamnya. Jamnya itu ya tepat. Jamnya ayat ketiga. Iya, iya. Nisfahu. Yakin? Iya, iya. Iya. Tuh, itu keduanya lagi baca Al-Quran Pak Haji, terus terang aja. Deketin Mike. Baca Al-Quran itu paling banter saya 3 juz Pak Haji. Kan baru, Bapak juga kenal saya juga baru. Nanti kalau udah lama, Iya. bisa Terbiasa. karena ini udah dibuktiin sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia bacanya 30 juz setiap malam. Udah dipraktekin sama siapa? 2 juz. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dua khatam Quran. Nah, Satu malam nih, Pak satu Haji. malam 2 khatam Imam Syafi'i. Kalau Abdurrahman bin Auf 1 kali khatam. Nah, Bapak cuma 12 juz. Pak Haji, saya cuma bisa 4 juz, nggak apa-apa, kan masih baru. Nanti kalau Bapak udah tiap hari, udah habit, udah kebiasaan, itu Bapak baca sambil merem aja, baca terus, ngoceh terus. Itu mah habis. Ya nanti pelan-pelan pasti. Iya, Pak Haji. Nanti pasti. Untungnya di mana sih Pak Haji? Iya. Kalau nanti Bapak meninggal kan dikubur, teman kuburnya baca Quran itu, jadi kuburannya terang. Kita nggak bisa ngandelin dari ring 1. Ring 1 sibuk ngurusin Urusannya. anak, keluarga, Nggak punya yang kecil siapa Pak? ya istilahnya. Iya, istilah. Dia udah ngurusin untuk dirinya dia sendiri. Bapak nggak bisa, ya itu tadi baca Quran buat teman Bapak. Karena kalau Bapak meninggal, istri nggak mau ikut dikubur. Nggak bakal mau, dia cuma ngantri sampai kuburan doang. Walaupun dulu mengatakan sehidup semati ya Pak. Iya. Nggak bisa. Iya. Paksain baca Quran. Iya. Paksain baca Quran. Jelas Pak. Kalau nggak baca Quran nggak sholat justru ketagihan bagi saya. Iya. Paksain baca Cuman Quran. kemampuan saya segitu Pak Haji. Paksain baca Iya, Quran. paksain. Paksain baca Quran. Nggak waktunya Pak Haji dari mulai jam 00 sampai subuh. subuh 4:30 Pak. Ya. Kalau tadi dikatakan di apa barusan tadi tuh sampai terbit matahari. Boleh. Boleh? Boleh. Oh, Boleh. Bebas. Tapi kan udah waktunya sholat tobat kita kalau di jam 5 pagi. Iya, itu. Udah waktunya sholat tobat. Nanti nggak ngejar sholat tobat yang 50. Karena kan udah dipraktekin sama Nasrullah. Pak Nasrullah. Dia sholat tobat 57, cair 21 miliar. Masa kita 68 nggak cair 10 miliar? Iya. Pasti cair. Jadi ini maksa Pak, maksa. Iya. Kalau istri nanya, Bapak nggak boleh bela diri. Ini ilmu Allah udah dipraktekin sama Abdurrahman bin Auf. Nggak usah, ngapain berdebat. Istri nanya, nuntut, mana buktinya? Bapak udah nggak boleh ngomong. Ini udah dibuktiin sama Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Cair 21 miliar. Bapak nggak usah nerangin itu, nggak penting. Pokoknya tuh istri tuh yang penting bukti. Betul. Bukti uang. Nih loh uangnya. Ini loh. Baru hijau ya Pak ya. Iya. Iya Pak. Jadi Bapak nggak usah berdebat.
Hindarin berdebat sama pasangan hidup, hindarin. Kalau saya jawabannya mana no? Pasti. 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 Perlu Pasti. proses. Saya Pasti. katakan, Betul, pasti. 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 Janji Allah itu tidak akan mengingkari. Iya, pasti. Pasti. Saya tuh bilangnya begitu Pak Haji. Ya. Pasti aja dari dulu. Iya. Udah biarin. Yang penting Bapak paksain tuh sifat 18 jangan ada. Bisa? Bisa. Harus bisa. Harus. Oke? Iya. Ada lagi? Ya itu aja yang. Boleh, ajarin. Cair 10 miliar, Sudah. centong. Sudah. Udah. Nah, Jadi centongannya gitu aja Pak ya. Iya. ya, Iya. Terus yang penyakit di centongnya Pak Haji ada. saudara? bebas. Bapak sakit apa? Yang perlu dicontongnya penyakit apa Pak Haji? Alat kelamin nggak ngaceng. Nah, ngaceng, itu ngaceng, dia. ngaceng, ngaceng. Keras, keras, keras. Iya, betul. Langsung ditabok. Pok. Melendung. Wut. Wah, melendung apa? Enggak, berarti centong-centong ini. Ya, Ya, terus itu ditapok bener. ya. Tabok. Enggak, naboknya pelan. Pelan. Ya. Berapa kali naboknya Pak? Hah? Berapa Sampai kali? alat kelaminnya copot. Aduh. Oke? Oke. Iya Pak Haji. Sip. Ya. Terkabul. Amin Pak Haji. Ya, terkabul Pak. Harus. Cair 10 M. Enggak Pak, maaf ya Pak ya. Saya minta dipotongkan. Istri saya itu Boleh. Geser. Sini, produk sini. Pak punten Pak. Sini dulu, sini. Oh iya. Sini duduk. Ini kalau ditanya Haji Marco. Iya. Udah pernah lihat belum YouTube-nya Haji Marco? Haji Marco, udah lihat? Iya. Udah. Ya. Ya. Itu di snack video di Yo, senyum. 1, 2, 1. Kasih jempol. 1, 2. Sip. Sip. Pak, sekali lagi dengan Pak Haji. Terkabul. Cair 10 M ya. Amin. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Sip. Sip. Ya. Cair ya 10 M. Neng, dengan Pak Haji Marco. Oke. 1, 2, 3. Dasar 1, si 2, bapak. Sip. Nah, dengan Pak Ustaz. Pak Ustaz. Neng, satu lagi nih. Jauh-jauh ada oleh-oleh. 1, 2, lihat sini Bapak. Sip. 2, sip. 3 miliar. Dah. Sip. Iya. Neng. Ya. Ini Pak. Mana oleh-oleh? Ah. Itu Pak Haji. Mana contohnya tadi sudah. Berarti diganti. Nyari diganti. Iya. Nanti cek dulu. Banyak Pak. Ini. Iya, iya, iya. Tadi Bu Tati juga kan kata Bu Tati, sementara kata Bu Tati minta aja Bu istri saya supaya pelit ibu orang pintar sekali gitu. Dan tanda terima kasih Bu. Minta aja Pak Sofyan. Ya nanti minta ke sana. Iya. kan, Bu. Ya. Tapi nggak ada tanda tangannya. Pak Sofyan malah ditanda tangan. Kan belum ditanda tangan. Soalnya istri suka rewel gitu. Ya nanti sana suruh moto. Akhirnya Foto. jadi tanda tangan Pak Sofyan. Maaf lah. Ya, dibawa kertasnya. Iya. Jadi bulan depan sini lagi Pak Haji. Harus Bapak hilangin dulu. Kalau Bapak belum 18 belum jangan ke sini. Sekarang Bapak kemari, sifat 18 belum hilang. Mau ngebahas apa? Hilangin dulu sifat 18. Bisa? Sebulan. Cukup gak sebulan ngilangin sifat 18? Misalkan harus sebulan harus juga. Iyalah. Jangan cari alasan istri pengganggu. Jadi kalau istri pengganggu diapain istrinya? Hah? Ya katanya modal utamanya itu. Terus keduanya Bu Tati tadi bilang itu ke Pak Haji mohon saya jadi anggota apa Pak? Gitu. Bapak,
jadi pejantan buat ngawinin domba, kita kurang jantan. Bapak jadi pejantannya, betinanya terlalu banyak. Kok anggota apa Bu? Ini juga udah masuk Bu. Gitu Pak Haji. Anggota pejantan. Pak, sana Pak. Terkabul ya. Iya, amin Pak. Yuk. Bawa centongnya. Iya Pak. Oke. Jalannya bisa gak? Ini tadi ke gasruk itu Pak. Di masjid tuh. Iya, hati-hati ya. Iya, sama-sama. Tahu kalau nyandung lagi. Iya, mari semua. Ya. Ya, ya. Oke. Terkabul. Ya. Awas nabrak. Ayo bos, ini bos. Tinggal di mana bos? Ayo bos, tinggal di mana? Kuningan. Oke. Yuk, sehari-harinya apa bos? Kegiatannya bos? Sehari-harinya